pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu akan kalian terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya? Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian tetap fokus dan gak ngantuk saat belajar nanti. Ice breakingnya untuk semangat, bisa? Tepuk semangat! Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Di sini ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, pintar. Kemarin itu kita belajar tentang kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu banyak sekali ya contohnya. Contoh sederhananya itu kegiatan jual beli di pasar, bisa juga di warung atau di toko. Nah, di sini Bu menanya, siapa yang pernah ke pasar angkat tangan? Wah, rata-rata apa semua ya? Biasanya kalian ke pasar beli apa? Ya, macam-macam ya. Karena di pasar itu kan pasti berjualan dengan macam-macam. Ada sayuran, buah, mainan, baju, dan lain sebagainya. Nah, kalau ke warung pernah nggak? Biasanya beli apa di warung? Jajan ya. Oke, berarti masih ingat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran langsung, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi norma dan adat istiadat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mendiskusikan teks, berkenalan lebih dalam dengan Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya dengan benar. Dan yang ketiga, melalui RKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai contoh perilaku yang berkaitan norma kesusilaan, agama, kesopanan, dan hukum dengan tepat. Baiklah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kalian ada yang tahu nggak norma itu apa? Yang tahu apa kan? Belum tahu ya? Norma itu adalah aturan yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari agar sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berjalan secara teratur. Nah, di sini Ibu mau nanya, kenapa sih kalau di sekolah itu tuh ada aturan yang harus dipatuhi? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Jadi sekolah itu punya aturan yang harus dipatuhi. Supaya apa? Supaya pembelajarannya itu dapat berjalan dengan tertib dan aman. Karena siswanya itu mematuhi aturan. Nah, kalau misalnya nih, apa sih yang akan terjadi jika sekolah kita nggak ada aturannya? Maka pembelajarannya itu akan kacau dan nggak berjalan secara teratur. Karena apa? Karena siswanya tuh mikirnya kayak gini, di sekolahku kan nggak ada aturan, jadi buat apa aku serius? Mereka tuh bisa belajar sambil bermain dan sesuka hatinya, karena di sekolahnya nggak ada aturan. Jadi aturan itu sangat penting sekali ya, berarti. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dan contoh norma. Nah, di sini jenis norma itu ada 4. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu norma agama. Norma agama itu apa? Norma yang mengatur ketentuan tentang kehidupan manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya di lingkungan sekolah apa? Yang kita lakukan tadi sebelum belajar? Berdoa. Kenapa sih kalau sebelum belajar tuh harus berdoa dulu? Kenapa? Agar materi yang kita pelajari itu mudah untuk kita pahami. Karena sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua itu ada menghormati perbedaan keyakinan. Nah, kalau di kelas ini kan rata-rata Islam ya. Kalau kalian sudah keluar, pergi keluar atau bertemu orang yang di Jembatan 5 itu yang agamanya
Kita nggak boleh misalnya kita Islam tapi menjalani ibadah lain, kita nggak boleh ya, harus sesuai sama ibadahnya masing-masing. Yang kedua itu ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma yang mengatur tentang ketentuan hati nurani manusia. Contohnya apa di lingkungan sekolah? Tidak berbohong. Siapa yang suka bohong? Nggak ada ya. Jadi kita itu harus selalu jujur. Kita nggak boleh bohong. Berbohong itu kan udah dilarang. Jadi kita tuh harus tetap jujur walaupun itu tuh menyakitkan kayak gitu. Nah yang kedua itu tidak menyantai saat ujian. Di sini ada nggak yang suka nyantai kalau mau ujian? Nggak semua ya, pinter-pinter berarti ya. Jadi kalian tuh kalau sebelum ujian, kalian belajar dulu ya sebelum ujian itu. Kalian baca-baca lagi materinya supaya pas ujian nanti kalian bisa menjawab semua soal. Nah, yang ketiga, tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, kalau misalnya tuh kita pengen sama misalnya kita pengen tuh sama barang itu temennya, nah tapi kita belum bisa untuk belinya, nah kita tuh minjem dulu. Tapi minjemnya tuh dengan cara yang baik lah. Seperti kayak gini, aku boleh nggak minjem punya kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang punya nggak mau minjemin, kita juga nggak boleh maksa ya, karena itu kan bukan punya kita seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu norma yang mengatur tentang ketentuan kehidupan manusia yang bersumber dari ruang lingkup masyarakat. Contohnya apa di lingkungan sekolah? Yang pertama itu ada mengucap salam. Seperti tadi, ibu sebelum masuk kelas mengucap salam nggak? Ya kan? Nah, nanti kalian kalau misalnya tuh kalian mau masuk kelas lain, mau masuk kelas 5, mau masuk kelas 6, mau masuk rumah, kalian itu harus mengucapkan salam. Supaya apa? Supaya sopan. Kalau misalnya tuh kalian mau masuk kelas 5 misalnya kalian nggak mengucap salam terus kalian langsung mencolok ngajar kayak gitu sopan apa enggak kan? Jadi kita harus mengucap salam dulu. Yang kedua itu ada menghormati guru dan teman. Caranya seperti apa menghormati guru? Kalau misalnya tuh di sekolah kalian ketemu guru, kalian itu harus cium tangan ya. Nah terus kalau di jalan tuh kalian misalnya ketemu guru kalian di jalan, kalian tinggal menyapa aja, mari pak, mari bu, seperti itu ya. Nah, kalau menghormati teman caranya seperti apa? Dengan cara berteman dengan semuanya. Kita nggak boleh beda-bedain teman kita, nggak boleh ngejek dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu ada bersikap sopan kepada semua orang, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita tuh harus selalu sopan sama semua orang ya. Yang keempat itu ada norma hukum. Norma hukum itu apa? Norma yang dibuat oleh badan yang berwenang seperti pemerintah. Contohnya apa di lingkungan sekolah? Yang pertama itu ada mematuhi tata tertib. Di sini tata tertibnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan kelas. Terus ada juga tuh mengerjakan PR kalau diberi PR ya. Nah itu tuh kalian harus mematuhinya. Kalian nggak boleh melanggar ya. Yang kedua itu tidak melakukan bullying pada teman. Di sini ada nggak yang suka bully temannya, ngejek-ngejek seperti itu? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kita tuh harus baik-baik sama teman kita. Kita nggak boleh ngejek-ngejek teman kita. Kasian ya temannya yang diajak nanti. Nah yang ketiga itu ada datang ke sekolah dengan tepat waktu. Di sekolah kita itu kan masuknya pukul 7.30 ya. Biasanya kalian datang pukul berapa? Berapa? Ya, jadi kalian tuh harus sudah di kelas sebelum pukul jam 7.30 supaya kalian tidak terlambat ya dalam belajar. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun. Maksudnya seperti apa Bu? Yaitu tradisi itu tuh udah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu, tetapi tetap dilestarikan hingga ke generasi kita saat ini. Nah ibu mau tanya nih, kalau misalnya kita nggak melestarikan adat istiadat di daerah kita, apa yang akan terjadi? Tahu nggak? Belum tahu ya. Jadi kalau kita tidak melestarikan adat istiadat di daerah kita, maka adat istiadat tersebut itu akan punah atau akan hilang. Apalagi nih di
di zaman sekarang itu kan banyak sekali kan ya budaya-budaya luar itu masuk ke Indonesia melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tahu kan? Nah, dan banyak juga tuh orang Indonesia yang mengikuti budaya-budaya luar seperti cara mereka berpakaian, makanan mereka, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harusnya sebagai bangsa Indonesia tuh sadar bahwasanya kita itu tak kekurangan oleh adat, tradisi, suku, dan lain sebagainya. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai provinsi, budaya, pulau, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada contoh daerah yang menerapkan aturan adat di Indonesia. Yang pertama itu ada apa nak dibaca? Bali ya. Kalian pernah nggak lihat Bali? Di mana? Iya ya. Kalian tahu kan sama gambar ini? Gambar pura Bali? Tahu. Nah, di Bali itu kan banyak sekali kan yang mereka tuh mengadain acara-acara seperti acara ogo-ogo, upacara adat mereka, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu tuh pemimpin adatnya itu tuh bekerja sama pemerintah supaya kalau mereka bikin acara itu, acaranya tetap berjalan tertib dan aman. Selanjutnya itu ada di daerah Banten, tepatnya itu di suku Baduy. Nah, Baduy sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang Baduy dalam sama Baduy luar. Nah, kalau di Baduy dalam itu mereka tuh masyarakatnya tuh sangat taat sekali dengan adat istiadat. Mereka itu nggak mau menggunakan hal-hal yang berbau modern seperti listrik, kendaraan, alat transportasi, handphone, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu kalau berpakaian juga yang sederhana seperti berwarna putih atau hitam. Nah, mereka itu juga jarang sekali berinteraksi dengan budaya luar. Nah, kalau di Baduy luar itu kebalikannya dari Baduy dalam. Baduy luar itu mereka tuh menjaga adat istiadat, tetapi mereka tuh juga menggunakan budaya luar. Mereka itu tuh kalau berpakaian itu berwarna biru tua. Nah, mereka itu kan hidupnya fleksibel, beda dengan yang Baduy dalam yang sederhana. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini gambar pakaian adat dari orang Baduy. Oke, selanjutnya itu ada Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Lembata. Ini rumah adat mereka. Nah, di masyarakat Pulau Lembata itu punya tradisi yang namanya berburu paus. Serem ya, masa paus diburu? Nah, tapi itu kan ada tradisi mereka. Mereka itu tapi berburu pausnya itu bukan untuk cuma-cuma. Mereka tuh berburu paus untuk dimakan bersama, nggak untuk dijual. Nah, mereka tuh juga punya larangan, nggak boleh berburu paus yang lagi hamil. Nah, mereka tuh juga menggunakan cara tradisional untuk berburunya. Baiklah, sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu akan kasih kalian tugas dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Sudah dibagikan ini? Tugasnya itu kalian mengisi LKPD-nya. Di sini kan ada contohnya. Terus kalian tuh tentukan ini tuh jenis minumannya tuh apa kayak gitu. Ngerti kan? Silakan dikerjakan ya secara berkelompok.
Sudah? Sudah pintar sekali ya, berikan tepuk tangan. Untuk kelompok lain silakan dikumpulkan ya lembarnya, kelompoknya. Oke, terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Sepertinya kalian sudah memahami materinya ya. Di sini Ibu mau nanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Seru tidak belajar hari ini? Seru. Baiklah, sebelum ditutup kita simpulkan kembali secara bersama-sama ya. Tadi kita udah belajar apa aja, norma kan ya? Norma tadi terbagi menjadi 4, apa aja? Coba sebutin secara bersama-sama. 1, norma mengenai. Terus? Ya, terus? Susilaan. Yang keempat, norma hukum. Nah, tadi kan kita juga belajar kan contoh-contohnya di lingkungan sekolah. Setelah itu kita juga belajar tentang adat istiadat. Tadi ada apa aja? Yang pertama ada yang kedua yang ketiga Nusa Tenggara Timur. Oke, pinter. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kelasnya silakan untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita es breaking lagi ya supaya kalian semangat. Es breakingnya terpulang. Bisa pulang. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi Kini Aku Menjadi Lebih Tertib. Di rumah kalian dibaca-baca lagi ya bukunya. Nah, nanti minggu